Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang sistem sirkulasi ya, atau sistem peredaran darah. Untuk kali ini kita akan bahas tentang plasma darah. Plasma darah. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa ternyata plasma darah ini pun punya peran atau fungsi ya. Jadi ada beberapa peran dan fungsi dari plasma darah. Nah, perannya yang pertama itu adalah transportasi nutrisi ya. Jadi zat makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dikatakan sebagai nutrisi, itu akan ditransportasikan ataupun diedarkan oleh plasma ya, bagian cairan daripada darah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan transportasi zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme. Jadi pada saat kita melakukan proses metabolisme, baik itu anabolisme maupun katabolisme, itu akan ada zat sisa. Itu kemudian akan ditransportasikan, diedarkan oleh nutrisi menuju ke organ yang khusus untuk pembuangan atau yang kita kenal sebagai ekskresi. Nanti kita akan pelajari di sistem ekskresi, yaitu ginjal. Jadi salah satu peran dari plasma darah adalah mentransportasikan ataupun mengedarkan zat sisa metabolisme. Oke, selanjutnya adalah transportasi hormon dan antibodi. Di sini ya ada transportasi hormon dan antibodi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hormon ini merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh sistem endokrin ataupun kelenjar pada tubuh kita. Nantinya itu akan ditransportasikan pada bagian-bagian tertentu yang kalau saya istilahkan sebagai bagian yang digiatkan kinerjanya. Makanya yang mengedarkan hormon itu adalah plasma darah. Kalau kita lihat, ternyata dari beberapa proses ini ternyata banyak zat yang ataupun komponen yang diedarkan oleh plasma darah. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa plasma darah ini kan komponennya adalah apa? Air ya, H2O. Makanya dia lebih cenderung untuk mengedarkan atau mengalirkan karena komponennya adalah air. Kemudian yang keempat yang ditransportasikan oleh darah adalah ini terkait dengan transportasi karbon dioksida dan HCO3. Ini asam bikarbonat. Kita akan fokuskan kepada CO2 ini. Apakah sebenarnya nanti nasibnya ataupun bagaimana kondisinya di dalam plasma darah? Bagaimana CO2 dalam plasma darah? Jadi CO2 dalam plasma darah ini itu kemudian akan bereaksi dengan air ya, CO2 kemudian plus H2O ya, air ya. Itu kemudian akan menghasilkan H2CO3. Nah, si H2CO3 ini itu nanti akan diuraikan menjadi ini H plus HCO3. Ini seperti ini.
Proses penguraiannya ini itu dibantu oleh suatu enzim yang disebut dengan karbonat anhidrase, ya. Ada enzim yang membantunya yang disebut dengan enzim karbonat anhidrase. Jadi enzim inilah yang kemudian akan membantu proses penguraian dari H2CO3 ini ketika CO2 bereaksi dengan plasma darah. Nah, itu akan terurai seperti ini. Nah, H+ ini itu seperti kita ketahui bersama, ini kan adalah komponennya asam, ya, asam. Jikalau H+ dalam plasma darah terlalu banyak, itu menyebabkan kondisi derajat keasaman pada darah itu akan lebih tinggi, sehingga menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan asidosis, ya. Asidosis. Karena darah atau plasma darah itu sebenarnya punya range atau rentang asam yang bisa ditoleransi dalam plasmanya. Ketika dia berlebih, maka akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan asidosis. Jadi secara kesimpulan pada bab ini bahwa pada part ini adalah peran utama dari plasma darah itu sebenarnya ada beberapa, ya. Ada yang nutrisi, kemudian ada yang saat metabolisme, ada juga yang transportasi hormon dan antibodi, kemudian ada juga yang terkait dengan bagaimana pengangkutan karbon dioksida dan asam bikarbonat, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk lagi ke sel darah, ya. Tadi kan kita bahas plasma cairannya, sekarang kita masuk ke bagian selnya, ya. Sel darah. Ya, sel darah itu seperti kita ketahui sesuai dengan literatur terbagi dari 3 bagian, ya. Ada eritrosit, kemudian ada leukosit, dan yang ketiga ada trombosit. Eritrosit ini kita kenal sebagai sel darah merah, ya. Sel darah merah. Fungsinya itu transportasi O2 dan CO2. Fungsi dari eritrosit itu transportasi O2 dan CO2. Itu kan tadi kita tahu bahwa transportasi CO2 itu lebih ke plasma, sehingga sebenarnya untuk eritrosit itu fokusnya sebenarnya melalui pengikatan CO2 di sel darah merah melalui protein hemoglobin, itu akan mengikat oksigen dalam bentuk ikatan oksihemoglobin, ya, melalui ikatan HBO2. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit ini itu sebagai sistem pertahanan tubuh, ya, atau kita kenal juga sebagai sel darah putih, ya, pertahanan tubuh, atau bisa dikenal biasa dengan sistem imun, ya, atau imunitas. Sedangkan trombosit itu adalah terlibat dalam proses pembekuan darah. Itu yang saya bahas pada saat awal-awal, ya, bahwa salah satu fungsi dari sel darah atau sistem transportasi adalah adanya sistem pembekuan, ya. Ini akan khusus dilaksanakan oleh trombosit dalam sistem pembekuan darah. Oke, kita kembali ke leukosit. Leukosit ini itu ketika dilihat jenisnya itu ada 2 jenis, ya. Ada 2 jenis. Ada yang granulosit, ada yang agranulosit, ya. Agranulosit.
Nah, itu bentuknya bergantung dari ada tidaknya yang disebut dengan granula. Makanya ada granulosit, artinya mengandung granula atau biasa partikel-partikel kecil yang menempel pada permukaan. Kalau agra itu tidak mengandung granulosit. Nah, untuk granulosit sendiri itu terbagi lagi beberapa jenis, ya. Ada neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian ada basofil. Nah, sedangkan untuk granulosit sendiri itu terbagi dua, ya. Ada monosit dan limfosit. Sebenarnya dari dua jenis sel darah putih ini, baik granulosit maupun agranulosit, itu sama-sama melaksanakan sistem pertahanan tubuh. Namun ketika pembagiannya ini, yang empat ini, neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit, nah, itu cara dia sel ini, darah putih ini dalam melakukan sistem pertahanan tubuh itu melalui sebuah peristiwa atau sebuah mekanisme yang disebut dengan istilah fagositosis. Masih ingat kan fagositosis? Fagositosis. Ini kan kita pernah pelajari pada waktu kita masih belajar tentang sel, ya. Fagositosis ini dilaksanakan oleh sebuah organel yang disebut apa? Yang disebut lisosom, ya. Jadi keempat dari jenis sel darah putih ini itu melaksanakan suatu mekanisme pertahanan tubuh melalui peristiwa yang disebut dengan peristiwa fagositosis melalui organel pada sel yang disebut dengan lisosom. Sedangkan khusus untuk limfosit sendiri, ini akan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan antibody, ya. Jadi antibody nanti akan mengenali zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Apakah dia akan dilumpuhkan atau dijinakkan, bergantung dari mekanisme antibody yang masing-masing dibentuk. Jadi jelas, ya, untuk leukosit. Jadi secara kesimpulan bahwa sel darah itu hanya terdiri dari tiga, ya, eritrosit, darah merah, darah putih, dan keping darah. Untuk leukosit sendiri itu dibagi dua, granulosit dan agranulosit. Fungsinya ini hanya jenis-jenis daripada granulosit dan agranulosit itu hanya berbeda dari segi mekanisme yang dibentuk dalam pertahanan tubuh. Kalau neutrofil, eosinofil, dan basofil dan monosit itu fungsinya fagositosis, sedangkan untuk limfosit itu fungsinya pembentukan antibody. Oke, ya, jelas. Oke, tadi kan kita tahu bersama bahwa salah satu fungsi dari sel darah trombosit itu pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah ini punya jalur tersendiri ataupun punya mekanisme tersendiri. Makanya pada part ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Pada saat ada luka pada tubuh, ya, ada luka baik karena teriris, tergores misalnya, itu mengakibatkan keping-keping darah ataupun biasa kita sebut istilah trombosit itu akan pecah. Trombosit itu pecah, ya. Pada saat trombosit pecah, maka akan terbentuk yang disebut tromboplastin atau
trombokinase. Jadi secara otomatis ketika terjadi luka atau perlukan pada sel ataupun pada sel darah atau keping darah ini, itu akan mengakibatkan terbentuknya tromboplastin atau trombokinase. Ini kan tromboplastin atau biasa disebut juga dengan istilah trombokinase. Nah, ketika tromboplastin ini akan karena dia masih berupa enzim trombokinase ini, itu belum aktif, makanya perlu diaktifkan. Nah, nanti akan membentuk protrombin, ya, ada disebut dengan istilah protrombin. Nah, ketika terbentuk ini, maka protrombin ini akan diaktifkan oleh ion Ca2+, plus vitamin K. Nah, komponen ion inilah dan vitamin inilah yang kemudian akan mengaktifkan daripada protrombin untuk membentuk yang disebut dengan trombin, ya, akan membentuk trombin. Jadi mekanismenya pada saat pertama ada perlukaan, maka secara otomatis keping darah itu akan membentuk tromboplastin atau trombokinase. Ya, melalui bantuan enzim trombokinase itu nanti akan berubah menjadi protrombin. Karena trombin belum aktif, itu nanti akan diaktifkan oleh ion Ca dan vitamin K untuk menjadi senyawa yang disebut dengan trombin. Nah, si trombin inilah nanti akan membentuk yang disebut dengan fibrinogen. Nah, fibrinogen ini adalah cikal bakal nanti akan terbentuknya benang-benang fibrin atau benang-benang halus. Karena ini sudah melalui sebuah proses perubahan senyawa kimia, nanti akan menjadi fibrin. Nah, biasa kalau luka itu biasa kita lihat ada gas serabut halus yang mirip seperti warna putih, benang-benang, itu yang disebut dengan fibrin. Nah, proses pembentukan fibrin ini tidak begitu saja. Itu melalui proses perubahan reaksi kimiawi dengan bantuan enzim seperti itu. Nanti fibrin inilah yang fungsional dalam proses pembekuan darah. Pada kesempatan ini, setelah kita bahas tadi tentang plasma darah dan sel darah, kita akan bahas tentang jantung, ya, jantung, atau dalam bahasa medis atau kedokteran biasa disebut dengan istilah core, ya, core atau jantung. Baik, jantung ini merupakan salah satu bagian dari sistem peredaran darah yang dimana memiliki ada beberapa bagian, ya, ada beberapa bagian pada jantung. Itu ada yang disebut dengan atrium, biasa juga disebut sebagai serambi, ya. Ada juga yang disebut sebagai ventricle atau bilik. Nah, kemudian pada atrium ini itu ada dua jenis, ya. Ada atrium kiri, ada juga atrium kanan atau disebut sebagai sinister yang kiri, sedangkan yang kanan disebut sebagai dexter atau serambi kanan. Kemudian untuk ventricle itu juga punya dua bagian. Ada yang disebut dengan bagian sinistral kiri ataupun ada juga yang disebut sebagai bagian kanan ataupun dexter, ya. Jadi jantung itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu atrium dan ventricle. Dan ventricle ini kemudian terbagi dua lagi, ada yang berada di kiri, adapun yang berada di kanan. Selanjutnya, untuk peredaran darah pada jantung itu dikenal sebagai sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda ini ada yang disebut dengan sistem peredaran darah kecil, ada juga yang disebut sebagai sistem peredaran darah besar. Kemudian
Kalau dari sistem peredaran darah kecil ini alurnya dari jantung, paru-paru, kemudian menuju lagi ke jantung. Itu yang disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar, ini saya singkat ya, SPD, sistem peredaran darah besar. Itu dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi secara garis besar, sistem peredaran darah yang terjadi di dalam jantung itu ada dua ya. Ada yang sistem peredaran darah kecil yang disebut saya singkat di sini SPD kecil ya. Ada juga yang disebut sistem peredaran darah besar, di mana masing-masing alurnya berbeda. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada bahasan selanjutnya tentang bagaimana kedua sistem peredaran darah ini. Oke?